Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli Saifuddin dalam pembelajaran fisika kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kesetimbangan benda tegar. Nah, sebelum membahas materi ini, teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Kesetimbangan benda tegar atau keseimbangan benda tegar itu sama saja ya. Jadi keadaan keseimbangan suatu benda itu tergantung pada percepatan bendanya. Nah, misalkan suatu benda yang berada dalam keadaan setimbang itu tidak harus diam. Jadi yang dinamakan simbang itu tidak harus diam si bendanya itu. Tetapi dapat pula si benda tersebut harus bergerak dengan percepatan linearnya itu atau A-nya itu sama dengan 0. Nah, dan percepatan sudutnya itu atau alfanya itu sama dengan 0. Jadi, percepatan linearnya itu sama dengan 0 itu untuk gerak translasinya, dan percepatan sudutnya itu atau alfanya itu sama dengan 0-nya itu untuk gerak rotasinya. Nah, oleh karena itu, dikenal adanya keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Nah, jadi keseimbangan itu dibagi dua. Jadi yang pertama keseimbangan statis. Keseimbangan statis itu berarti keseimbangan benda dalam keadaan diam. Jadi nilai kecepatan linearnya itu atau pi-nya itu sama dengan 0. Nah, dan kecepatan sudutnya itu atau omeganya itu sama dengan 0. Nah, yang kedua ada keseimbangan dinamis. Jadi kesetimbangan benda dalam keadaan bergerak. Nah, jadi si benda ini bertranslasi dengan kecepatan linearnya itu adalah konstan dan bergerak rotasi dengan kecepatan sudutnya itu atau omeganya itu adalah konstan. Nah, sebelum kita membahas mengenai keseimbangan benda tegar ini, kita akan membahas atau memahami materi mengenai keseimbangan partikel terlebih dahulu. Karena syarat dari keseimbangan benda tegar itu kita harus paham mengenai keseimbangan partikel. Keseimbangan partikel. Jadi partikel itu adalah sesuatu yang ukurannya itu dapat diabaikan. Nah, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Jadi kita gambarkan aja misalkan partikel itu berupa titik aja. Nah, ini disebut dengan partikel. Nah, semua gaya yang bekerja pada benda itu yang dianggap partikel hanya menyebabkan benda itu bergerak translasi. Artinya benda itu tidak mengalami gerak rotasi. Nah, dengan demikian, partikel itu berada dalam keseimbangan jika resultan gaya luarnya itu yang bekerja atau sigma F-nya itu sama dengan 0. Nah, misalkan saya mempunyai diagram gayanya itu ada 3 buah gaya. Misalkan ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, dan ke arah sumbu Z. Nah, biasanya kita menggambarkannya itu seperti ini. Berarti kan ini grafik X terhadap Y. Berarti gaya yang dilakukan si benda ini hanya mempunyai resultan gayanya itu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Saya menuliskan ada sumbu Z itu jika si partikelnya itu 3 sumbu, yakni sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Tapi biasanya untuk SMA itu hanya ada 2, jadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, dengan kata lain, suatu partikel dikatakan setimbang itu apabila partikel tersebut tidak mengalami percepatan, artinya A-nya itu sama dengan 0. Nah, ingat, menurut hukum 1 Newton tentang hukum kelembaban, bahwa tidak mengalami percepatan, berarti benda tersebut tidak mengalami resultan gaya luar atau sigma F-nya itu sama dengan 0. Artinya gini, kalau misalkan si benda itu tidak memiliki percepatan, berarti gaya yang dikeluarkan benda tersebut itu adalah sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, keadaan seimbang itu keadaan partikel yang dapat berada dalam keseimbangan statis atau diam atau dalam keseimbangan dinamis. Nah, bergerak lurus beraturan dengan kecepatannya itu adalah konstan. Nah, itu yang dinamakan keseimbangan partikel. Nah, sehingga kita bisa memahami mengenai keseimbangan partikel itu dengan contoh soal sebagai berikut ini. Contoh soal
Sebuah benda dengan berat 40 Newton digantung dalam keadaan diam. Berarti ini si bendanya itu diam, tidak bergerak atau kecepatannya itu konstan. Nah, seperti gambar di samping ya. Jadi si benda dihubungkan dengan tali, dihubungkannya itu dengan dua sudut. Yang kiri sudutnya itu 60 derajat dan yang kanan 30 derajat. Nah, si bendanya itu beratnya itu adalah 40 Newton. Nah, yang ditanyakan di soal, tentukan nilai tegangan pada kedua tali yang menahannya. Jadi berapa nilai tegangan pada kedua tali yang menahan si benda dengan berat 40 Newton. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, perlu beberapa langkah untuk menjawabnya. Nah, langkah yang pertama, gambarkan diagram gaya-gaya pada sistem. Nah, tadi kan di soal, si tegangan talinya itu, kedua buah tegangan talinya itu untuk mengangkat atau untuk menyeimbangkan suatu beban dengan berat 40 Newton itu kan gambarnya seperti ini. Nah, kita translasikan atau ubah. Nah, kita ubah ke dalam grafik X terhadap Y atau diagram X terhadap Y. Seperti ini, Y ini X. Sudutnya ini 30 derajat. Oh, yang ini 60 derajat. Nah, nanti kalian gambarnya menggunakan penggaris ya. Nah, sudah seperti ini, berarti ini tegangan tali 1, ini tegangan tali yang kedua. Nah, sudah seperti ini, kita uraikan gaya tegangan tali ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y dari masing-masing tegangan tali yang pertama dan tegangan tali yang kedua. Nah, ini merupakan aplikatif dari materi vektor atau analis vektor di kelas 10. Jadi kalian harus mengingat kembali materi vektor di kelas 10 karena terpakai juga di kelas 11 yaitu di kesetimbangan benda tegak atau seimbang partikel. Nah, sudah seperti ini kita uraikan ke arah sumbu. Nah, berarti ini kan T1X, ini T2X, T1Y, sorry. Ini T1Y. Nah, ini T2X, ini T2Y. Jadi yang vertikal ke arah sumbu Y, yang horizontal ke arah sumbu X. Nah, sudah seperti ini, kita harus menguraikan komponen-komponen gayanya. T1X, T2X, T1Y, T2Y. Nah, caranya ingat di vektor di kelas 10, kalau ke arah sumbu X trigonometrinya cos, kalau ke arah sumbu Y trigonometrinya adalah sin. Nah, berarti yang pertama yang langkah yang kedua, komponen gayanya. Berarti T1X sama dengan T1 cos 60. Berarti cos 60 berapa? Setengah kan? Berarti T1-nya itu adalah T1 setengah T1. Yang kedua, T1Y. Berarti T1 sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 T1. Nah, yang kedua T2X berarti T2 cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 T2. Setengah akar 3 T2. Yang terakhir T2Y T2 sin 30. Berarti sin 30 berapa? Setengah T2. Langkah yang ketiga, gunakan syarat kesetimbangan. Jadi syarat kesetimbangannya itu sigma fx-nya itu sama dengan 0 dan sigma fy-nya itu adalah sama dengan 0. Dengan kita menggunakan kesepakatan. Jadi kesepakatannya itu seperti ini. Jadi kalau ke arah sumbu X ke kanan positif, ke
Kalau ke kiri negatif. Kemudian ke arah sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, kita analisis dulu tegangan tali ke arah sumbu X. Berarti sigma Fx sama dengan 0. Nah, yang ke arah kanan, berarti yang ke arah kanan itu adalah T2X. Positif kan? Berarti T2X. Nah, T1X-nya di kiri, di sini. Ke arah kiri, berarti negatif. T2X min T1X sama dengan 0. T2X tadi berapa? T2X itu adalah setengah T2. T1X setengah akar 3, maaf. Setengah akar 3 T2 dikurangi setengah T1 sama dengan 0. Kita pindahkan T1-nya di depan. Berarti min setengah T1 ditambah setengah akar 3 T2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang pertama untuk sumbu X. Yang kedua, untuk sumbu Y sama dengan 0. Yang ke arah sumbu Y, T1Y, T2Y, kemudian si beratnya, W-nya. Yang ke bawah kan 40 Newton gaya beratnya. Berarti T1X, dua-duanya positif kan, karena ke atas dua-duanya. T1Y tambah T2Y min W. Kenapa min? Karena arahnya gaya beratnya ke bawah sama dengan 0. T1Y tadi berapa? T1Y itu berarti setengah akar 3 T1 ditambah setengah T2 dikurangi 40 sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, sudah kita uraikan ke arah sumbu X, gaya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y-nya, sehingga didapatkan dua persamaan ini. Yang persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Nah, secara ringkas persamaan yang kedua itu bisa sederhana lagi. Jadi setengah akar 3 T1 tambah setengah T2, 40-nya pindah ruas ke kanan jadi positif 40. Nah, ini persamaan yang kedua. Sudah seperti ini kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Jadi min setengah T1 ditambah setengah akar 3 T2 sama dengan 0. Kemudian min setengah akar 3 T1 ditambah setengah T2 sama dengan 40. Nah, kita ingin menyamakan persamaan yang T1 atau menghilangkan variabel T1. Kalau T2 kita hilangkan T1-nya saja. Berarti yang atas dikali akar 3, yang bawah kalikan 1. Nah, sehingga setengah akar 3 T1 ditambah akar 3 kali akar 3 adalah akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 3 kali setengah, 3 per 2 T2 sama dengan 0. Kemudian setengah akar 3 T1 tambah setengah T2 sama dengan 40. Nah, berarti ini dijumlah, tidak dikurangi, karena kita ingin menghilangkan yang T1-nya. Negatif setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 kan habis. Kemudian 3 per 2 ditambah setengah berarti 4 per 2. 4 dibagi 2, 2. Berarti 2T2 sama dengan 40. T2-nya 40 dibagi 2. Jadi hasilnya 20 Newton. Nah, berarti tinggal mencari T1. Kita mencari T1 dari persamaan pertama atau persamaan kedua, bebas. Misalkan kita dari persamaan yang pertama. Nah, setengah T1 ditambah setengah akar 3 T2 sama dengan 0. Substitusikan nilai T2-nya. Berarti setengah T1 tambah setengah akar 3 T2-nya 20 sama dengan 0. Nah, berarti
min setengah T1 berarti 10 akar 3 sama dengan 0. T1 nya F min setengah T1 sama dengan 10 akar min 10 akar 3. Berarti T1 sama dengan min 10 akar 3 dibagi min setengah. Min setengah kan berarti 2/10 1/5 sama dengan 2/10 akar 3, karena kan negatif dibagi negatif positif, berarti ini naik ke atas jadi bukan 2/10, ini kan naik ke atas 2 nya, berarti 2 kali 10 20 akar 3 Newton. Oke, kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Benda tegar merupakan benda yang apabila diberi gaya tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, meskipun si benda tersebut mengalami gerak rotasi, tapi bentuknya itu tidak akan berubah. Nah, sehingga jarak antar partikelnya pun akan tetap dan tidak mengalami perubahan. Nah, syarat dari kesetimbangan benda tegar itu sama seperti kesetimbangan partikel, tapi kalau partikel kan bergeraknya itu translasi. Nah, kalau di kesetimbangan benda tegar, si benda tersebut kalau bergerak pasti mengalami gerak rotasi dan gerak translasi, sehingga kalau gerak rotasi dipengaruhi oleh momen gaya. Nah, sehingga di kesetimbangan benda tegar itu adalah sigma Fx-nya sama dengan 0, sigma Fy-nya sama dengan 0, dan sigma tau-nya itu, sigma torsinya itu adalah sama dengan 0. Nah, ini syarat kesetimbangan benda tegar. Nah, pengerjaannya hampir sama seperti kesetimbangan partikel. Kita menggunakan analisis vektor, yang langkah-langkah yang pertama menggambarkan diagram-diagram gaya, yang kedua menguraikan komponen-komponen gayanya dengan analisis vektor, yang ketiga itu menentukan kesetimbangan benda tegarnya itu dengan aturan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau-nya itu harus sama dengan 0. Nah, mungkin itu untuk materi kesetimbangan benda tegar. Jadi yang lebih utamanya itu ada di kesetimbangan partikel. Nah, seperti itu. Kalau kesetimbangan benda tegar aplikatif dari kesetimbangan partikel, tapi ditambahkan dengan jumlah total momen gayanya itu harus sama dengan 0. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya materi yang saya sampaikan telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.